sejauh ini masih kita aja masih dirahasiakan sama dokter. Dokternya juga masih keep karena dokternya bilang masih tentatif, masih bisa ini itu masih gitu, bisa berubah gitu. Ya. Aman yuk. Oke. Ada mungkin sama Monik kan Yes. Tahun baru nih. Seperti apa sih mungkin kalian tadi ngapain aja mungkin kegiatannya mungkin. Alhamdulillah kegiatan hari ini lancar ya. Tahun barunya terus juga benar-benar happy banget sih ya. Karena apa ya? Tahun kemarin itu banyak kenangan-kenangan yang memang apa ya? Yang bisa dilupain ya, sama pun di tahun ini juga memang gak pernah bisa dilupakan. Karena kenapa gue bilang gak bisa dilupakan, karena alhamdulillah di tahun ini Monik tuh hamil ya kan. Terus alhamdulillah kita diberikan momongan langsung ya sayang ya, tanpa tunda-tunda lagi ya kan. Dan ya sesuatu hal yang bahagia banget sih kalau untuk review ya gitu. Kalau untuk malam ini makanya sedih, senang, bahagia semua campur aduk sih ya sayang ya. Gitu kalau kamu ya. Penantiannya lama nggak sih untuk dapat momongan dari Allah sendiri atau langsung? Alhamdulillah sih langsung ya sayang ya. Alhamdulillah langsung kasih momongan. Karena apa ya, sesuai sih dengan sama yang memang diharapkan, karena kan memang after married kan Arnold kerja segala macam, kesibukan dihabisin dulu sibuknya, ada waktu buat jeda sebentar, napas sebentar, ya udah akhirnya kita program dan alhamdulillah langsung dikasih gitu. Udah berapa bulan nih usia kandungannya mungkin Monik? Alhamdulillah udah 5 bulan. 5 bulan. Udah ini gak sih ketahuan gitu jenis kelaminnya atau masih? Kalau untuk gender itu kata dokter sih gini, sebenarnya udah, tapi memang kata dokter memang masih tentatif gitu, karena masih muda banget kan 5 bulan. Nanti pas di 7 bulan sayang ya. 7 bulan, 6 bulan itu baru udah kelihatan jelas banget ini gendernya perempuan atau laki-laki. Begitu sih kurang lebih sayang ya. Jadi untuk sejauh ini masih kita aja masih dirahasiakan sama dokter. Dokternya juga masih keep karena dokternya bilang masih tentatif, masih bisa ini itu masih gitu, bisa berubah gitu. Ya. Karena masih muda juga soalnya seperti itu. Tapi kalau kalian sendiri gimana harapannya nih anak pertama tuh kayak gimana sih? Apakah pengennya laki-laki, kan biasa begitu ya kebanyakan ya, mungkin pengennya laki-laki kan untuk bisa melihat adiknya nanti gitu. Kalau kalian seperti itu sih cita-cita saya ya. Kalau cita-cita gue pengen laki-laki ya, karena gimana kayak gue tuh ngelihat keluarga gue juga gitu, kayak gue punya adik 2 cewek gitu. Terus jadi kita bisa ngomong adik-adik kita bisa melindungi adik-adik kita gitu kan, bisa memprotek lah yang mana yang buruk yang mana yang baik gitu loh. Gitu pengennya sih seperti itu ya. Kakaknya Monik juga cowok pertama ya kan? Iya, memang kalau dari kita berdua sama-sama pengennya laki ya. Pengennya laki yang pertama, karena ya kita juga dari keluarga juga anak pertama memang laki-laki kan gitu, dan memang apa ya, kita ngerasanya kayaknya kalau anak laki-laki itu lebih bagus lah ya buat melindungin, memimpin adik-adiknya gitu, ngejagain. Jadi kalau adik-adiknya perempuan kan bisa dijagain gitu sama kakak. Ibunya, bapak juga tua dijagain. Cuma sebenarnya apapun yang dikasih ya kita pasti kita akan bersyukur alhamdulillah. Yang penting kan sehat, anaknya saya enggak. Iya, yang penting sehat, yang penting lancar semuanya gitu. Amin. Sih. Kalau dibilang suka dan duka seperti apa sih mungkin pengantin muda gitu seperti kalian? Ada masih suka dukanya seperti apa? Ada konflik mungkin, ada cekcok, nggak cocok atau seperti apa sih? Kalau untuk namanya dibilang gini, orang pada umumnya ya bilang kalau misalkan pernikahan pertama itu pasti akan ada pencocokan gitu, walaupun kita pernah awal nikah maksudnya. Pernikahan pertama. Sorry maaf. Enggak itu gua kali yang maksudnya pertama kali nikah dan pertama kali kita menikah gitu ya sayangnya. Memang apa ya, kata-kata orang sih memang untuk pencocokan gitu kan, terus juga dimulai pacaran tuh dari sini gitu, untuk mengenal satu sama lain gitu, walaupun kita memang udah kenal cukup lumayan lama lah gitu, cuman ya memang harus kawin dulu ya gitu. Jadi memang ada cekcok di antara kita berdua,
ada yang nggak cocok, ada yang kurang sepaham, biasanya. Karena namanya dua kepala jadi satu Iya. ya kan, jadi kan pasti ada, kalau konflik ya nggak bisa munafik, pasti ada lah gitu kan, masalah kecil, maksudnya masalah kecil digede-gedein gitu pasti ada gitu, tapi ya namanya manusiawi ya kayak gitu, wajar sih. Kita juga menanggapinya dengan wajar gitu, biasa gitu. Biasanya penyelesaiannya gimana gitu? Apakah ada yang saling mengalah atau gimana sih gitu? Pasti itu kunci utamanya adalah harus saling Iya, mengalah sih. jadi memang kalau misalnya Monik kita lagi kurang cocok nih ya, kalau misalkan dari sharing kita berdua tuh kan kita sharing, awal dari sharing terus tiba-tiba kita, ya namanya setan ada aja ya, cuman alhamdulillah kita nggak kemakan sama setan gitu, jadi ada warning lah untuk kita berdua, jadi ketika Monik yang lagi emosi, ya udah lebih baik gue diam aja deh gitu. Tapi pas begitu gue lagi emosi, Monik yang diam gitu sih, lebih apa ya, menyikapinya lebih baik diam deh. Lebih Gitu. Karena kan gini, rumah tangga itu bisa hancur, bukan hanya rumah tangga deh, hubungan pribadi seseorang tuh bisa hancur karena kalau misalkan sama-sama tuh saling nadanya saling tinggi, nggak ada yang mau mengalah satu sama lain tuh pasti jadi panas ya. ketemu titik tengahnya tuh nggak akan ketemu gitu. Betul. Yang ada malah jadi api menjadi besar, yang ada ribut, ujung-ujungnya ya nauzubillah min dalik, banyak yang kekerasan, KDRT apa segala macam. Jadi kita sangat menghindari hal seperti itu sih gitu loh. Iya, pokoknya Gitu. kita harus tahu sifat pasangan kita sih, itu yang terutama ya kan, belajar dari kelakuannya, dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya, kayak misalnya ada hal ini, oh iya kita tahu dia kalau ini tuh kayak gini, ya udah kita harus bisa menyikapinya dengan Iya. lebih dewasa, itu aja sih. Tapi sering ada salah satu dari kalian jealous-jealousan nggak sih mungkin? Ada nggak jealous sama lain? Pastilah. Ya kayak modelnya gini, misalkan kita lagi ya sama-sama, kita kan anaknya gadget, Instagramable lah apa semua segala macam. Ketika lagi sibuk handphone gitu, Monik kayak, kamu ngapain sih gitu? Kamu ngeliatin apa sih gitu? Iya, jealous Gitu-gitu. itu dalam artian berbagai hal ya, bukan cuma dengan lawan jenis atau apapun itu ya, tapi lebih ke kayak ngerasa perhatiannya berkurang aja tuh, itu kita bisa jadi jealous Jadi gitu, bisa kayak negatif gitu ya. kok Gitu. kok dia hari ini kayak lebih sibuk sama itu sih gitu kan. Gitu sih. Apalagi Monik yang sekarang kan dia lagi hamil ya, jadi sensitivitasnya tuh memang lebih meningkat gitu loh. Apapun yang kita lakukan, misalkan ada sedikit kesalahan aja, ya walaupun kalau misalkan kita lihat sih kesalahan itu nggak besar gitu, ya begitu, ya kan? Gitu ya. Ya begitulah, ya kan? Cuman ya udah, kita menganggapnya itu sebuah cobaan buat kita aja lah gitu ya. Walaupun misalnya kita juga kayaknya nggak cocok nih gue kayak gini, cuman udah mendingan gue diem aja deh gitu, daripada ntar disautin malah makin menjadi, ya kan? Jadi kita udah menghilang aja dulu deh sebentar gitu. Idamnya apa sih Kak kalau boleh tahu Kak? Ngidamnya banyak sih. Wah, Apa salah satunya? yang uniknya Monik ini ngidamnya, dia tuh suka ngegigitin badan kita. Selalu digigit tuh sampai apa ya, sampai nyeplak giginya gitu loh. Sampai tiba-tiba kita lagi tidur gitu kan. Kebangun nih gara-gara digigit gitu, kaget, gitu. Yang apaan sih gitu, ngegigit kan kita mau, karena kan baru bangun tidur gitu kan. Tiba-tiba dikagetin seperti itu, kayak ada tikus yang gigit kita gitu loh. Jadi mau emosi cuman aduh. Udah bini gue, ya udahlah nggak apa-apa, mungkin anak gue lagi kali ya. Nanti kamu siap-siap gantian nanti. Begitu dia lahir, kamu Dia gigitin digigit. aku ya. Nggak tahu sih itu bentuk dari ngidam atau enggak ya. Iya ya, bisa jadi ya, itu unik. bentuk dari ngidam ya. Kalau makanan ada? Makanan kemarin sempat pengen beberapa makanan Jawa Tengah gitu loh, jadi kayak kebetulan kan bokap kan di Tegal kan, jadi banyak makanan Tegal yang aku tuh pengen banget, tapi dia kayak aduh gue harus cari di mana katanya gitu. Karena kan di Tegal di sini jarang ya kan, kayak misalkan soto Tegal apa segala macam kita nyari, apalagi udah malam nih, misalnya posisi udah jam 11 malam, jam 12 malam nih. Kita mesti nyari kemana gitu. Enggak, ya pokoknya aku mau soto Tegal, nggak mau tahu. Jadi kalau gitu aku berangkat ke Tegal ya. Enggak usah. Jadi enggak jadi ngidam gitu, kayak gitu, langsung kayak gitu. Iya. Jangan kan kayak gitu, kita ke ini aja nih, ke ke warung depan aja nggak boleh sama Monik. Kenapa?
nggak tahu. Jadi bisa. gimana ya, bawaannya tuh kayak aku pengen dia tuh adain cemilan, tapi giliran dia oh ya udah aku jalan, nggak boleh gitu. Terus kayak ya aku ikut gitu, terus dia yang kayak apaan sih orang ke warung depan doang gitu kan, kenapa harus ikut gitu. Ya udah daripada bete gitu kan, gitu sih. Daripada bete ya udah, akhirnya ya udah kamu gimana sih, kamu mau ini tapi aku keluar mau beliin nggak ini, udah pakai ini aja, pakai aplikasi aja deh, bilang kayak gitu. Ya udah akhirnya belinya lewat situ aja udah. Selama ini ya tahu, misalkan kita masakin telur, atau misalkan setiap hari kita bikinin susu buat dia gitu, buat anak juga. Pengalaman baru masih buat kamu? Iya, suatu pengalaman baru banget karena yang biasanya kita dibikinin susu sama orang tua kita ya, maksudnya kita disiapin makanan sama orang tua kita gitu, terus kita masih satu rumah, sekarang kan kita udah beda rumah gitu kan. Terus pagi-pagi harus nyiapin istri, anak nih dalam rahim nih, minta susu, apalah, makan sarapan, apa bikinin telur telur rebus gitu kan. Itu suatu hal yang baru dan seru sih. Apalagi nanti udah nggak sabar pas lahirnya ya gitu. Berarti kalau mual-mual ada nggak sih gitu, rasa mual? Iya, kemarin sempat mual parah banget sih, parah. Sampai muntah juga kan gitu, tapi untung dia the best banget sih. Jadi uniknya nih, Monik kalau misalkan dia udah mau jackpot ya, dia udah mulai mau muntah nih, kita gini-gini. Karena itu ajaran dari mama aku. Iya. Jadi aku dari kecil kalau misalnya mau muntah atau mau apa, pokoknya dibikin heboh gitu, biar kita ya bikin otomatis berisik. jadi terkecohkan kan dengan adanya itu gitu. Dibikin berisik, jadi akhirnya dia lupa sama mualnya dia gitu loh. Dan lucunya dia melakukan itu, jadi kan akhirnya kita ketawa ya, bukannya mau muntah malah jadi kayak hah gitu. Jadi kayak bertingkah aneh gitu saya gitu ya, kayak iya kayak gitulah ya. Dia yang rame pokoknya. Akhirnya nggak jadi lagi gitu, ketahan lagi sama dia gitu. Iya, gitu. Ya. Tapi ada bau-bauan yang gini kali, mungkin ya kayak dari kurang disuka pas lagi hamil gitu. Alhamdulillah sih kalau buah-buahan sih enggak. Bau. Oh, bau. Bau wangi gitu kayak. Iya, ada tuh kayak bau minyak, ada something minyak gitu yang aku tuh kayak nggak Minyak kuat angin gitu ya? kayak yang tadinya sebenarnya biasa aja, bukan yang suka banget juga ya, tapi biasa aja gitu. Tapi semenjak hamil kayak mau nyium aja tuh, aduh itu ganggu banget deh di hidung. Jarak 1 meter aja itu udah nggak bisa dia. Dan kebetulan dia suka banget pakai minyak itu gitu kan, jadi aku yang kayak Dibilang yang minggir sih bawa orang tua gitu-gitu kan. Gitu. karena emang nggak tahu ganggu aja gitu di hidung. Itu suka karena tiap malam tuh selalu. Nah sekarang dia nggak suka tuh jadi suka sekarang, mau nggak mau. Ya itu minyak angin itu gitu loh. Iya, giliran udah hamil kesini-sininya, udah kayak 5 bulan kesininya, jadi kayak nggak tahu kenapa ya udah gitu fine aja gitu sama si minyak itu gitu. Iya. Nggak ada masalah, malah minta kayak ya udah dia yang olesin aja gitu. Gitu sih. HPL-nya kapan? HPL-nya insya Allah Mei awal. Kata dokter Mei awal. Ya semoga aja lancar. Doain aja lancar. Pengennya apa? semuanya. Nah, kenapa? Pengennya apa, kan ada yang pengen normal, ada yang pengen sesar juga. Nah. Kakak maunya apa mungkin? Itu dia. Apapun yang terbaik ya sayang ya. Pokoknya Kemarin yang penting lancar lah. Kemarin sih kita udah ngobrolin ke dokter ya sayang ya. Dan kita berdua sepakat sih kita pengennya memang yang terbaik ya buat Monik ya gitu kan, karena pengalaman pertama juga ya sayang ya. Iya. Dan belum pernah sama sekali. Dan begitu Monik tuh kayak diceritain dari temannya dia yang udah melahirkan gitu, terus juga dari mamanya juga gitu. Pokoknya disaring ya sayang ya, semuanya disaring semua ke Monik. Dan kamu milih apa? Sesar. Gitu. Kita milih sesar sih. Iya, milih sesar karena Monik ini kan dia punya darah rendah ya, darah rendah, dan itu yang saya khawatir banget gitu loh. Kalau misalkan darah rendah itu kan memang nggak bisa banget ngerasain sakit ya, karena kalau misalkan begitu ngerasain sakit tuh udah black out gitu. Kemarin aja Monik itu kayak beberapa tangga doang dia turun gitu, itu udah kelingan gitu. Kayak kita kemarin tuh lagi ini ya, lagi nge-mall gitu kan, terus habis itu tiba-tiba dia mau rubuh gitu, mau pingsan. Kita kan panik kan di mall lagi, lagi rame lagi kan, jadi takut kenapa-napa, bayinya juga, ibunya juga gitu. Jadi udah kita langsung emergency banget itu, langsung udah ke
ketemu satpamnya muas segala macam, langsung dibawa ke klinik terdekat gitu. Habis itu ya udah kita bawa pulang, yang penting kasih sodorin makanan dulu gitu kan, susu apa segala macam biar ada tenaganya lagi. Nah kayak kita lihat dari seperti itu aja kayak kita nggak tega gitu ngelihatnya, karena ya karena darah rendah itu jadi blackout gitu, apalagi nanti pas begitu lahiran ya. Makanya itu kan kata orang tua sakitnya itu kalau misalkan dari 1 sampai 10 itu bisa 11 kali ya gitu, karena pengorbanan ibu ya untuk melahirkan seorang anak tuh bagi kalian. Maka jangan pernah ngelawan sama orang tuanya, kasihan ibunya gitu ya sayang ya. Begitu sih kurang lebih sih.